Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Muharramatun Istahana bihan nasu, yaitu dosa-dosa yang dianggap biasa oleh sebagian manusia. Padahal dia termasuk bagian dari dosa besar. Dia termasuk bagian dari dosa besar. Dan pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala kita melanjutkan pembahasan dari kitab tersebut dengan judul yang diberikan oleh penulis Syekh Saleh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala, yaitu beliau berikan judul Adamul Adli Baina Zaujat, termasuk bagian dari dosa besar atau termasuk dari hal yang diharamkan, akan tetapi dianggap biasa oleh sebagian pelakunya, yaitu tidak ditegakkannya keadilan, tidak ditegakkan keadilan oleh seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Tidak ditegakkannya keadilan oleh seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu. Kita lihat penjelasan daripada penulis hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, mimma wassanallahu bihi fi kitabihil aziz, di antara pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara wasiat Allah Jalla Jalaluh yang Allah wasiatkan untuk manusia di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, yaitu Allah mewasiatkan agar seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu agar
mereka menegakkan keadilan, agar mereka menegakkan keadilan. Wasiat tersebut terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 129. Dalam surah An-Nisa ayat 129. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tastati'u", selama-lamanya, abadan, kalian yang memiliki istri lebih dari satu, maka selamanya kalian tidak akan pernah bisa berlaku adil terhadap istri-istri kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tastati'u", selamanya kalian tidak akan pernah bisa, yakni orang-orang yang memiliki istri lebih dari satu, maka selamanya kata Allah nggak akan pernah bisa adil. Nanti kita bahas ya, ini Allah sendiri yang menyatakan Jalla Jalaluh, seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, atau seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, Allah katakan selamanya mereka tidak bisa adil terhadap istri-istri mereka, walau harastum, walaupun sang suami punya keinginan yang kuat, punya tekad yang kuat ketika dia memiliki beberapa istri, dia punya niat, dia punya tekad yang kuat, akan berlaku adil. Tapi Allah yang menciptakan kita jauh lebih tahu tentang siapa? Tentang kita. Allah yang menciptakan kita lebih tahu tentang kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, Dia tahu segalanya tentang kita. Dia tahu kelebihan, Dia tahu kekurangan kita. Maka Allah katakan selamanya, abadan, tidak akan pernah ditemukan ada seseorang yang bisa berlaku adil jika dia memiliki beberapa istri, walaupun dia sangat menginginkan menegakkan keadilan terhadap istri-istrinya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Kita belum selesai masalah adil dalam hal apa, nanti kita akan jelaskan sedikit-sedikit insyaallah. Kemudian kata Allah, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal muallaqah. Maka lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian memang tidak bisa adil yang dimaksud, kata Syekh Saleh Al-Munajjid dan para ulama yang lainnya,
adil dalam cinta, adil dalam rasa cinta. Oke, ini butuh pemahaman, Pak. Antum butuh konsentrasi untuk bisa memahaminya. Dari mana adil cinta itu kan? Ya, kok bisa disimpulkan yang dimaksud tidak bisa adil dalam cinta? Kesimpulannya dari mana itu? Sementara lafadznya umum ya. Kata Allah, lan tastati'u an ta'dilu, kalian tidak akan pernah bisa adil. Nah, lafadz adil di sini umum, masuk cinta masuk nggak bisa adil. Nafkah masuk nggak di situ? Masuk nggak? Kita bicara sampai di situ dulu. Masuk nggak di situ? Nafkah masuk? Masuk. Terus hubungan intim masuk nggak di situ? Masuk. Semua dalam semuanya masuk. Semuanya masuk. Nah, lafadz berikutnya yang menjelaskan adil di lafadz sebelumnya adalah berhubungan dengan rasa atau cinta. Kita lihat. Ini dijelaskan oleh Syekh Saleh, oleh penulis Syekh Saleh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Lihat, kata Allah, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqati. Lihat, perhatikan Pak, ketika kita ditetapkan oleh Allah nggak bisa adil, ketika kita punya lebih dari satu pasangan, Allah sudah tetapkan nggak bisa adil, nggak bisa adil. Terus Allah bilang, dan rasa tidak bisa adil itu jangan membuat kita tidak bisa adil dalam lahiriah. Lihat, kata Allah, fala tamilu kullal maili. Jangan misalnya saya kasih contoh nih, antum butuh konsentrasi ya. Lafadz yang pertama sifatnya adil secara umum ya enggak? Antum siapa namanya Mas? Pengantin siapa namanya? Mukmin. Lafadz yang pertama itu lafadz adil semuanya, cinta, nafkah, tempat tinggal, hubungan, dan seterusnya, general umum. Lafadz yang berikutnya menunjukkan dia yang pertama itu tidak umum, tapi bersifat adil dalam cinta. Lafadz, kalau tidak ada lafadz yang kedua, tidak ada urutan yang kedua, maka dia tetap dalam keumumannya, yaitu manusia tidak bisa adil dalam segala hal ketika dia punya beberapa istri. Jelas? Thayyib, lafadz berikutnya menunjukkan dia bukan umum. Ayat itu yang pertama, susunan yang pertama bukan adil dalam bahasa secara umum, bahasan secara umum, tapi adil dalam susunan kata yang pertama itu hanya berhubungan dengan cinta, hanya berhubungan dengan cinta. Tahu dari mana? Dari susunan lafadz berikutnya. Kita lihat, kata Allah, ketika hati kita udah nggak bisa adil, kita nggak bisa adil dengan beberapa istri, ya, kita nggak bisa adil dalam memberikan cinta. Jangan diperlihatkan dalam lahiriah. Jelas? Jangan ditampakkan dalam apa? Lahiriah.
Mana bukti? Lihat kata Allah, fala tamilu kullal maili. Oke, misal saya punya istri atau antum punya istri dua, antum condong sama yang nomor satu, lebih condong. Ketika persentasenya itu taruhlah 70-30 ya, 70-30 persentasenya, ke yang nomor satu berapa? 70, ke nomor 2 30. Ini persentase yang ada di dalam hati. Maka jangan dikeluarkan di anggota tubuh. Paham? Nanti ketika dikeluarkan dalam anggota tubuh, akhirnya pembagian untuk dua orang istri ini secara lahiriah persentasenya 70-30. Paham nggak? Kenapa jadi 70-30? Kenapa? Karena yang pertama, lihat ya, antum sudah kebayang belum? Siapa nama antum? Rian punya dua orang istri. Belum? Mau? Nih, ini biar paham dulu. Kita ambil contoh. Istrinya ada di belakang, ya. Ada yang misal istri yang pertama persentasenya cintanya 70%, istri yang kedua persentase cintanya 30%. Ini kan urusan hati ya, jelas ya, urusan hati. Pasti ada lebih condong itu, pasti akan ada yang lebih condong. Gak mungkin, Allah bilang gak mungkin bisa 50-50 selama-lamanya, gak mungkin. Gak mungkin bisa 50-50, gak bisa. Jelas? Di sini Allah yang bilang tidak akan pernah mungkin ada seorang yang bisa adil dalam cinta. Oke? Tahu dari mana adil dalam cinta? Dari lafaz sesudahnya. Lafaz sesudahnya Allah bilang, oke, antum gak bisa adil dalam cinta, jangan juga gak adil dalam lahiriah. Paham? Kan karena antum lebih condong dari yang pertama nih. Yang pertama antum lebih condong. Karena hati antum lebih condong kepada yang pertama, sehingga pembagian jatahnya juga antum lebih condong ke yang pertama. Jadi apa yang ada di dalam hati antum diimplementasikan di dalam lahiriah. Jelas nggak? Itu nggak boleh. Karena antum lebih sayang sama yang A 70%, jadi jatahnya antum kasih 70, yang B antum kasih 30. Paham? Nah, kata Allah gitu. Kalau hati antum nggak bisa, oke, hati antum, hati saya dan hati antum itu udah divonis nggak bisa adil terhadap cinta untuk beberapa orang istri. Oke, nggak bisa adil. Kalau seandainya itu pun terjadi, antum nikah dengan 2, 3, 4 perempuan. Kalau itu terjadi dalam diri antum kecondongan kepada salah seorang di antara mereka, maka kata Allah tetap harus adil dalam lahiriah. Katanya, makanya kata Allah gini, fala tamilu kullal maili. Oke, antum bolehlah hati antum gak bisa adil, tapi lahiriah antum tetap adil. Jelas ya? Lahiriahnya tetap adil. Misal, paham mukmin paham nggak? Kalau nggak paham minum dulu di sini. Apa? Iya. Jadi ya, kalau uang belanja nanti kan sesuai dengan kondisi, nggak bisa sama.
nggak bisa. Istri pertama anak 5, istri kedua belum punya anak, uang belanja nggak sama. Adil kan nggak sama, tapi sesuai dengan proporsional profesinya, ya kan? Jelas? Kecuali dua-dua istri antum nikah berbarengan dalam waktu yang singkat. Contohnya dalam hubungan jima. Antum ke istri yang pertama karena lebih condong 3 kali berjima atau bahkan lebih sama istri yang pertama. 3 hari di istri yang kedua karena antum gak condong, 3 hari cuma 1 kali. Jelas gak? Paham? Nah, itu harusnya diberikan hak-haknya yang sama. Walaupun rasa itu nggak bisa dibohongi, tapi jangan sampai rasa itu, paham? Jangan sampai rasa itu gimana? Hah? Jangan sampai rasa itu gimana? Paham nggak nih jamaah? Hah? Tuh bapak paham tuh, ngerti itu. Jangan sampai rasa itu kelihatan. Jangan sampai rasa itu kelihatan. Kenapa? Nanti Pak, sabar dulu. Kita pahami dikit-dikit dulu. Jelas ya? Itu Mas, nih, itu hubungan antara suami dan istri. Antum punya teman kan? Punya teman. Antum bisa adil nggak sama teman? Pasti ada di antara teman antum yang lebih antum condong padanya kan? Ya nggak? Benar nggak dia? Teman, bicara teman. Fulan sama si Fulan. Yang satu asik, yang satu jengkelin gitu kan. Misalnya gitu. Yang satu asik nih, yang satu ngejengkelin. Antum bisa nggak adil sama yang asik sama jengkelin? Bisa nggak, Rian? Ya bisa. Tapi seharusnya nggak boleh ditampakkan. Nggak boleh ditampakkan gitu. Oke, taib. Kata Allah, fala tamilu kullal maili, maka jangan karena antum lebih condong kepada salah satu di antara istri-istri antum, akhirnya lahiriahnya pun kelihatan. Sono terus, sono sebulan, yang pertama sebulan, yang kedua 3 hari. Jelas ya? Kan kelihatan tuh Pak, timpal. Yang pertama sebulan atau seminggu deh. Antum di tempat yang pertama seminggu, di tempat yang kedua 2 hari udah balik lagi. Itu kelihatan timpal tuh. Gitu maksudnya. Jelas ya? Kemudian kata Allah, perbuatan kayak gitu, ya, perbuatan kayak gitu, fatadaruha kal muallaqati. Ini terjadi nih. Akhirnya salah satunya seperti ini, gue masih jadi istrinya nggak nih? Ya kan? Ini aneh, masih jadi istrinya nggak nih? Kok nggak ditengok-tengok? Ada nggak dalam hidup kita begitu kan? Ada nggak? Nyata nggak? Ada. Dia di tempat yang pertama aja, padahal dia punya yang kedua. Ini sampai dia nih yang jadi istrinya bingung. Dia bilang, dia ini sebenarnya dia masih istri atau udah diceraiin. Jadi ngegantung tuh nasibnya. Kan kelihatan timpal tuh, ya nggak? Paham? Pak, aduh lupa mulu ya. Irwan, paham ya Pak Irwan? Insyaallah gitu. Jadi sebelum praktek
Sebelum praktek ya, paham dulu. Sebelum praktek paham dulu. Ya mukmin ya. Hah? Kenapa? Cari modal dulu. Gitu. Oke, paham? Berarti lihat, perhatikan jamaah, yang dinafikan oleh Allah manusia nggak bisa adil dalam cinta. Mana kan antum harusnya tanya, adil dalam cinta, mana dalilnya kan gitu. Ini dalilnya nyambung. Di ayat berikutnya Allah bilang, kalau memang nggak bisa adil, maka lahiriahnya jangan menunjukkan ketidakadilan. Menunjukkan rangkaian lafaz yang pertama berhubungan dengan rasa. Jelas? Rangkaian yang pertama berhubungan dengan rasa. Maka barulah di situ dijelaskan oleh para ulama. Maka nggak boleh tuh kelihatan, ya, nggak boleh kelihatan perbedaan dalam pemberian yang tidak adil. Yang tidak adil. Yang pertama dikasih bajunya selalu yang branded gitu ya. Yang kedua pasar malam gitu. Kelihatan nggak bedanya? Kelihatan nggak bedanya? Kelihatan. Udah gitu yang udah pasar malam yang 103 lagi gitu. Ada nggak ya 103? Wallahu a'lam. Giliran yang pertama harga bajunya di atas 100.000 gitu. Makan bakso, yang pertama baksonya satu mangkok 50.000, tempatnya ber-AC, sejuk nyaman. Giliran yang kedua satu mangkok berapa? Ceban, pinggir got, ya, pinggir got. Yang kedua dalam restoran ber-AC. Ya itu nggak boleh tuh gitu. Pakaian, nafkah gitu. Nafkah disesuaikan berapa jumlah anaknya. Jelas sampai sini jemaah? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kelanjutan ayatnya, wa in tuslihu, oke, kalian sudah divonis nggak bisa adil dalam rasa. Kita divonis nggak bisa adil dalam rasa, tapi kita tetap diperintahkan untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh istri-istri kita. Tetap harus diberikan yang terbaik. Kata Allah apa? Wa in tuslihu. Kata Syekh Abdul Rahman Sa'di dalam menafsirkan ayat ini, nih kita nggak bisa nih adil nih. Kita misalkan antum bayangin deh, antum punya lebih dari satu istri, antum bayangin. Tapi saat antum belanja, oke, antum berusaha untuk belanja seadil-adilnya. Beli gula, yang satu gulanya apa ya? Gulaku, yang satu kiloan. Beda nggak? Beda nggak? Sama aja. Sama-sama 1 kilo. Kata dia sama-sama 1 kilo. Kualitas sama beda? Gitu. Ya.
Kata Allah, wa intuslihu. Kita udah divonis nih nggak bisa adil. Kita divonis nggak bisa adil. Tapi ketika kita divonis nggak bisa adil, bukan berarti setelah itu kita menjadikan ini sebagai alasan untuk kita tidak adil dalam lahiriah, ya, untuk kita tidak adil dalam lahiriah. Tapi kita bisa adil dalam lahiriah, maksimal semaksimal mungkin. Ya, kata Allah, wa intuslihu. Dan jika kalian bisa berbuat baik kepada siapa? Kepada istri itu, istri. Walaupun dengan lisan gitu, ya, disampaikan dengan lisan yang baik kepada setiap istri masing-masing, disampaikan dengan perkataan yang terbaik gitu. Walaupun hati itu berat rasanya. Berat apa? Berat untuk apa, Pak? Hati berat untuk tadi, Pak, ya, tadi. Antum ketika bermain dengan teman yang asik dan ngejengkelin kan hati berat, Pak, untuk adil. Berat ya, Pak? Hah? Kebayang nggak? Punya teman kan, Mas, ada yang buat seneng, ada yang jengkelin kan, benar ya? Antum bisa adil sama yang kayak gitu dua-duanya? Hati kita hati nggak bisa, tapi lahiriah kita dituntut tetap harus adil. Lahiriah kita tetap dituntut harus adil, walaupun kadang-kadang akhirnya gak bisa. Kadang ya gak bisa. Namanya hati akhirnya kelihatan. Ya, tapi diperbaiki lagi. Paham gak, Pak Irwan? Gak bisa 100%, gak bisa. Antum jangankan antum, oke deh. Kalau ngebayangin istri-istri mungkin masih susah ya, karena belum praktek. Kalau ngebayangin istri-istri mungkin masih susah. Anak ada kecondongan kan terhadap salah satu anak, benar nggak? Ada kecondongan, tetapi lahiriahnya tetap harus kita paksakan adil. Walaupun terkadang bisa adil nggak bisa, tapi terus diperbaiki. Sama kita tercipta sebagai manusia, Pak. Kata Nabi apa? Kullu bani Adam khata', setiap manusia itu salah. Apakah setelah itu udahlah, kan udah diciptain sebagai makhluk yang salah gitu ya, jadi pasrah aja gitu? Salah. Kita diberikan kemampuan untuk bisa menjadi orang baik, walaupun jatuh lagi maksiat, tapi terus setelah itu istighfar, bertobat, mulai lagi yang baru, yang baik, jatuh lagi, istighfar, bertobat, gitu. Jangan langgeng maksiat terus. Udah pasrah aja deh, kayaknya nggak mungkin tinggalin maksiat. Nggak boleh gitu. Sama, udah deh, kayaknya saya nggak bisa adil nih sama yang dua ini, gitu. Jelas sampai sini, Pak? Kata Allah, wa intuslihu, ada keinginan untuk memperbaiki. Kemudian wattattaqu, setelah itu ada keinginan untuk bertakwa. Karena salah satu pondasi apa? Salah satu pondasi apa, Pak?
pondasi orang bisa berbuat baik itu takwa. Takwa kan. Coba antum lihat, perintah beramal dipanggilnya wahai orang-orang muslim atau orang-orang yang beriman. Beriman. Yang bisa membuat seseorang bisa melakukan kebaikan ketika dia berusaha bertakwa. Wa tattaqu, berusaha bertakwa. Artinya takwa apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, kalau kita berusaha untuk memperbaiki, udah masuk ya Pak? Oke, kita lanjut habis salat isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 129. Kata Allah, wa in tuslihu wa tattaqu, dan jika kalian senantiasa memperbaiki. Kata Syekh Abdul Rahman Sa'di, ayat ini umum, bukan hanya memperbaiki hubungan antara suami dengan istri-istrinya, tapi memperbaiki hubungan antara suami dengan istri-istrinya bagian dari tuslihu. Dan tuslihu ini umum, mencakup memperbaiki hubungan antara hamba dengan Allah, antara seorang anak dengan orang tua, antara tetangga dengan tetangganya. Jelas kata Syekh Abdul Rahman Sa'di, wa in tuslihu, itu ayat ini umum. Dan jika kalian memperbaiki, terus ya memperbaiki, artinya apa? Tidak bertahan atau tidak menyerah pada satu kondisi, terus coba lagi, perbaiki lagi, perbaiki lagi, perbaiki lagi, perbaiki lagi, ya, diperbaiki lagi, diperbaiki lagi, diperbaiki lagi. Wa tattaqu, dan kalian berusaha untuk bertakwa, ya, berusaha untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, bertakwa dengan sebenar-benarnya. Maka kata Allah, fa innallaha kana ghafurar rahima. Kemudian Allah sebutkan tentang sifatnya. Sifatnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah punya sifat, di antara sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala adalah Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya, ya, ketika manusia terus melakukan perbaikan, kemudian perbaikan, ya, kemudian jatuh dalam kesalahan, perbaikan, jatuh dalam kesalahan, perbaikan, maka Allah menyebutkan tentang sifatnya, Dia Maha Pengampun, Dia bisa mengampuni. Selama seseorang mengakui apa? Kesalahannya, kekurangannya, ya. Seseorang selama mengakui kekurangannya, ya, kekurangannya,
Kalau orang merasa mengakui punya kekurangan, pasti dia akan memperbaiki dan memperbaiki. Tapi ketika seseorang sudah merasa sempurna, merasa jauh lebih baik dari yang lain, maka dia tidak akan memperbaiki dan tidak akan cari tahu tentang apa? Kesalahan dirinya. Ya. Dan juga tidak akan mungkin seseorang yang mengerti ilmu akan berkata, salah saya di mana gitu ya. Tentunya setiap manusia pasti punya salah, nggak mungkin tidak. Ya, nggak mungkin tidak. Baik. Itu ayat yang menjadi atau yang dibawakan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid hafizahullah untuk menerangkan tentang salah satu di antara dosa yang diabaikan, yang dianggap sepele oleh sebagian suami. Kita lihat penjelasan beliau, fal adlul matlubu wa an ya'dila fil mabiti wa an yaquma likulli wahidatin bihaqqiha fin nafaqati wa kiswati wa laysal adlu fi mahabbatil qalbi. Kata beliau, adil itu wajib harus diberikan. Adil dalam perkara pemberian tempat tinggal, memberikan hak-hak para istri, memberikan pakaian, bukan adil dalam perkara cinta. Ya. Kenapa enggak bisa adil? Li'annal abda la yamlikuha wa ba'dun nasi idza ijtama'a 'indahu aktsar min zawjatin yanhazu ila wahidatin wa yuhmilu al-ukhra fayabitu 'inda wahidatin akthar aw yunfiku 'alayha wa yadhurru al-ukhra wa hadha muharramun wa huwa ya'ti yawmal qiyamati bihali ja'in wasja'a wasfuha an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi paham ya jemaah, yang dimaksud dengan adil dalam lahiriah, bukan adil dalam batiniah. Karena batiniah Allah sendiri yang menyatakan apa? Gak bisa. Allah sendiri yang menyatakan tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Maka ketika seseorang tidak bisa adil dalam batiniah, dia harus adil dalam lahiriah. Maka ketika dia tidak bisa adil dalam lahiriah, maka haram. Kemudian dia terancam nanti di hari kiamat seperti apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kita SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, beliau mengatakan, man kanat lahu imra'atani, siapa saja di antara seorang laki-laki, di antara laki-laki memiliki dua orang istri, yang memiliki apa? Dua orang istri. Famala ila ihdahima, kemudian dia condong dalam salah satunya, kepada salah satunya, ya, lebih menampakkan, ya, terlihat jelas seperti tadi kita contohkan dalam pembelian pakaian, dalam pembelian makanan, dalam tempat tinggal dan seterusnya. Kelihatan nih dia condong pada salah satu di antara dua istrinya. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaa yaumal qiyamati wa syiqqahu ma'ilun. Nanti datang di hari kiamat
dalam kondisi miring, ya, miring sebelah. Jadi kalau besok kita ketemu ada orang yang begini, berarti ketahuan dia punya 2 istri atau lebih dan tidak adil, gitu. Ini ancamannya nih, ya, ini ancaman bagi siapa saja yang punya lebih dari 1 istri, kemudian dia tidak bisa adil. Jelas sampai sini ya. Jadi adil yang nggak bisa adil dalam apa, Pak Irwan? Dalam apa adil yang nggak bisa dilakukan oleh kita? Yang pasti nggak bisa. Dalam cinta hati yang nggak mungkin bisa adil. Kalau lahiriah bisa. Kalau adil nggak adil dalam batiniah, dosa nggak? Dosa nggak? Enggak. Karena Allah sendiri yang bilang nggak bisa adil. Enggak. Jadi dosa kapan? Lahiriah. Di sini, terus keluarnya juga nggak adil, baru dosa. Jelas ya? Tapi kalau masih di sini, pembagiannya tetap adil, jatahnya tetap adil, pembeliannya adil, aman. Mahfum? Gitu. Karena Allah sendiri yang mengetahui kita ini nggak mungkin bisa adil dalam cinta, nggak mungkin. Gitu. Orang anak aja kita kadang-kadang melebihkan yang satu dari yang lain, benar nggak? Anak tuh, ya padahal semuanya sama-sama anak kita, darah daging kita, tapi kenapa bisa melebihkan yang satu dari yang lain? Iya nggak Pak Irwan? Temen gitu nggak Pak Irwan? Ya temen juga gitu. Kita nggak bisa tuh, susah. Ya. Tapi seharusnya memang harus diberikan yang adil pada anak-anak, pada teman, walaupun kadang anak ada yang sangat menyenangkan, yang satu lagi menyebalkan, gitu kan. Teman juga gitu, ada yang menyenangkan, ada yang menyebalkan, ngejengkelin, gitu ya, dan seterusnya. Jelas sampai sini? Paham? Kalau paham, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sudah siap prakteknya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, tafadhal. Jadi siapa dulu nih yang mau praktek? Iya. Mungkin kalau untuk mendekati keadilan itu, kalau orang yang berpoligami itu lebih baik istri-istrinya itu dikumpulin dalam satu rumah atau dipisah di rumah. Ini kan lagi dirancang sama Pak Irwan. Bismillah. Iya Pak Irwan, nggak ada ketentuan harus satu rumah atau beda rumah. Iya, kita bicara syariat dulu ya. Syariat tidak menentukan harus satu rumah atau pisah rumah. Artinya hasbal istita'ah dan sesuai dengan kesepakatan yang berjalan antara laki dengan seorang suami dengan istri. Karena ada yang satu rumah harmonis. Ada nggak? Ada. Satu rumah harmonis, cuman beda kamar, tapi mereka bisa hidup bareng. Ada yang hidupnya jauh, ribut mulu, padahal rumahnya jauhan, gitu kan. Artinya kan semua gimana pembawaan. Jadi tergantung situasi dan kondisinya, Pak Irwan. Kira-kira Pak Irwan bisa nggak ngebawa
4, 2, 3 dalam satu rumah. Kalau nah, kiranya kita bisa menjinakkan atau apa ya bahasanya, mengakurkan tinggal serumah, ya, tafadhol. Sekiranya kita nggak punya kemampuan untuk menjadikan mereka akur, dipisah. Tapi ketentuan harus serumah atau tinggal beda rumah nggak ada, boleh sah-sah saja. Yang jadi pembicaraan ulama tinggal satu kamar, jelas. Yang jadi yang diperbincangkan ulama tinggalnya satu kamar. Jadi satu kamar 2 istri, gitu. Satu kamar 2 istri atau istri-istrinya ada di kamar yang sama, jelas. Ya, itu diperbincangkan ulama. Kalau satu rumah beda kamar boleh. Tapi kalau satu rumah satu kamar bersama, sebagian besar ulama menyatakan nggak boleh. Kenapa? Karena akan melihat aurat satu dengan yang lainnya. Sementara saling melihat aurat tidak boleh. Jelas ya? Kalau kita, antum dengan istri antum boleh saling lihat. Tapi ada orang yang lain, istri antum yang kedua misalnya, dia nggak boleh lihat auratnya istri yang antum yang pertama. Demikian juga istri antum yang pertama nggak boleh juga lihat auratnya, ya, yang kedua. Jelas ya? Paham? Gitu. Jadi yang dipermasalahkan oleh ulama, hadis Nabi larangan seseorang melihat aurat yang lainnya. Kan kalau misalkan tinggal satu kamar, izinnya, terus berhubungan dua-duanya, berarti 2 orang istri saling melihat aurat satu sama lain, dan nggak boleh dalam Islam, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan saling melihat aurat. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau hanya serumah beda kamar, nggak ada masalah. Jadi gimana Pak Irwan, maunya gimana? Salah dia aja. Nggak apa-apa kan, Pak Irwan mewakili, ya kan? Mewakili mukmin gitu kan. Siapa tahu mukmin mau lagi gitu kan. Ada lagi nggak? Pak, antum jadi nanya nggak? Ya. Tidak ada itu secara lahiriah boleh Ustaz. Apa? Tidak adil batin tidak boleh Ustaz. Tidak adil batin? Tidak boleh. Boleh. Kan nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, Yang boleh itu lahiriah. lahiriah harus adil. Saya apakah Rasulullah mengalami itu Ustaz? Alami. Mengalami contoh tidak Ustaz? Sering nyebut nama Khadijah di hadapan Aisyah. Sering nama itu disebut, sampai akhirnya Aisyah cemburu. Kata Rasul, kan kata Aisyah, itu ngapain sih orang tua itu sebut terus namanya, kan udah ada gantinya saya gitu. Maka di situ Rasul bilang, keluar hadis Nabi. Kata Nabi, nggak akan ada yang pernah bisa seperti Khadijah. Dia Rasul nikah sama Khadijah, Nabi itu belum jadi Nabi loh. Ya gak? Ibaratnya antum dapat istri 4 udah kaya raya biasa, ya gak? Tapi istri antum yang pertama saat antum kere nikah dengan antum itu yang top. Istri kedua, ketiga, keempat udah nikmatin antum kaya raya itu biasa. Siapa juga mau, benar nggak? Paham nggak? Betul Pak? Siapa juga mau. Tapi istri antum yang nemenin antum kere dulu sebelum jadi kaya raya, itu yang luar biasa. Khadijah itu pernikahannya Nabi sama Khadijah aja, itu biaya dari Khadijah.
biaya pernikahannya. Sampai Nabi ketika Khadijah menyatakan mau sama Nabi, ya kan, melalui comblang yang bernama siapa? Nafisah. Ya, Nafisah itu comblangnya. Karena Khadijah mau jaga kehormatan wanita, masa wanita dulu kan yang ngomong gitu kan. Kata Nabi, miskin punya apa saya? Tenang aja, itu udah segampang gitu. Biaya dari Khadijah. Nah, Nabi itu poin pertama. Khadijah nikah sama beliau belum jadi seorang nabi. Poin berikutnya, tidak ada yang beri anak buat Nabi kecuali Khadijah. Gitu. Kalau Maria Qibtiyah kasih anak Ibrahim tapi bukan istri, budak. Gitu. Jadi kalau dibilang Nabi punya anak dari istri ya cuma dari Khadijah, Maria budak. Ah itu sering sebut nama itu. Jelas ya. Makanya Nabi kasih keterangan tentang sulit kayak begini nih. Yang nemenin dakwah beliau awal-awal dakwah kan Khadijah. Saat turun pertama surat Al-Alaq ya Pak ya, di gua gemeter badannya. Pulangnya kemana? Khadijah. Gitu. Zamiluni, selimutin saya, ada Khadijah di situ. Yang support dakwah Nabi pertama Khadijah dengan hartanya. Gitu. Makanya tadi saya bilang, saya punya teman ya, saya kasih arahan kayak gini. Kalau antum mau poligami, antum ingat antum dulu tuh siapa, ya kan? Istri antum tuh yang pertama hebat. Kalau dulu antum bukan siapa-siapa. Kalau ada yang mau sama antum sekarang, ngantri karena antum udah kaya raya. Iya, udah kaya raya. Tapi istri antum mana tahu antum makan kayak gini dulu, ya kan? Istri yang pertama itu, betul Pak? Mana tahu. Nah, gitu. Coba pertimbangkan. Kenapa? Kalau tahu bakal begini gua cekek aja dulu. Cekek aja dulu. Mau tanya Pak jadi? Ini Pak, ada istri yang poligami itu sesama istri sampai matinya nggak pernah akur. Lah, Dosa nggak? yang suaminya gitu. Istrinya, ya sesama istri. Ribut mulu ya. Dia nggak pernah akur sampai mati. Sampai yang mati siapa Pak? Sampai suaminya mati. Suami mati jadi nggak akur. Dosa nggak istri-istri? Kalau nggak akurnya dampaknya besar, nggak negor, nggak tegur sapa gini, ya dosa Pak. Kan 3 hari aja udah dosa. Tegur sapa nggak tuh? Kita khusus yang sesama istri kan, dari nama yang sama, ya. Sampai suaminya mati, mana akur, berdosa, harus dia dua-duanya ini, gitu pertanyaan saya. Iya, kalau sampai benar-benar, kan Nabi bilang batasnya kan 3 hari ya. 3 hari ini batasnya. Ini sampai nggak tegur-teguran, begitu. Bisa berdosa, apalagi sama-sama punya anak nih Pak ya. Kamu nggak boleh main sama anak itu, ini nggak boleh main gitu, kan dia saudaraan Pak, benar ya? Saudaraan ya, satu bapak, cuman beda biang. Nah itu efeknya kemana-mana tuh Pak, satunya gara-gara istri sama istri, efeknya ke anak, bener gak? Anak terjadi nih, bener apa yang bapak bilang terjadi. Bahkan saudara sama efek yang mungkin terjadi lagi apa? Bisa saudaraan tuh nikah Pak. Paham nggak Pak? Nih misalnya istri pertama punya anak laki,
istri kedua punya anak perempuan, ini dipisahin nih, nggak boleh, nggak saling kenal, kan nggak tutup kemungkinan mereka di kemudian hari saling kenal, terus menikah, saudara tuh abang adik menikah, ya nggak Pak? Itu tuh efek itu tuh, diantara efek maksiat itu kayak gitu. Ternyata dia nikah sama adiknya kan satu bapak, dan itu terjadi, punya anak lagi, berarti sumber dosanya dari siapa Pak? Ibu dong, kan ibunya yang misahin nih Pak, benar nggak? Kalau bapaknya juga, ya udah kamu sono, kamu ya bapaknya, tapi iya. Itu kalau suaminya yang diam Ustaz, yang tadi anak satu. Suaminya yang nanggung tuh nanti. Iya. Apalagi kalau sampai nikah, terus suami udah meninggal gitu kan. Jadi suami nikah sirih, ya kan? Suami meninggal, ternyata anak dari istri yang pertama dengan anak dari istri yang kedua menikah. Cuman karena yang kedua sirih, ya kan, tetap itu anak dia dua-duanya, kakak adik nikah, ya. Dan ini terjadi, sudah punya anak, terjadi. Kalau sepupu masih nggak apa-apa nikah, ya nggak? Sepupu boleh. Ini kakak adik, makanya antum jangan diam-diam, ya Pak Mukhlis. Pak Mukhlis jangan diam-diam, Pak Mukhlis. Undang-undang, ya, mungkin undangan, ya Pak Mukhlis ya. Ya Rian, jangan diam-diam, bikin undangan Rian. Gimana Pak Irwan? Jadi mau serumah apa beda rumah nih? Ada lagi yang mau tanya? Ini agak melenceng sedikit. Kalau terlibat poligami, misalkan dia wafat, itu pembagian waris untuk istri 1, 2, 3, 4 sama kan porsinya? Sama. Kalau punya anak, nggak punya anak ya. Misalnya satu-satu dari istri rumahnya. Oh nggak bisa, kecuali nggak bisa gitu. Nggak bisa, kecuali saat masih hidup, ya. Saat masih hidup boleh, tapi kalau udah mati harus sesuai dengan syariat. Iya, kecuali masih hidup, sama kayak antum punya anak masih hidup, antum kasih motor harga yang sama boleh. Saat udah mati, antum meninggal, antum tulis wasiat, anak pertama 100 juta, kedua 70 juta, ketiga 50 juta, nggak berlaku tuh wasiatnya. Karena harta itu diambil lagi sama yang punya. Yang punya siapa? Allah yang bagiin. Wasiat itu nggak berlaku. Makanya kalau mau begitu, bagiin sebelum meninggal. Bagiin. Kalau bagi anak berarti harus sama. Itu namanya hibah. Hibah nggak boleh, walaupun yang satu masih nyusu, ya kan? Yang satu udah nikah, itu yang nyusu sama yang nikah jatahnya harus sama, nggak boleh beda. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.